It's review time! Kanzen Putra Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putra Toys. Setelah kita mereview Magic King dari serial Magic Ranger, sekarang kita akan mereview Evil Mecha-nya nih, yaitu Wallkaiser yang terdiri dari Wolzard dan juga kudanya Barry-Kion. Mau tahu kayak gimana? Langsung aja, ayo kita review. Ini dia tampilan dekat dari Wallkaiser dan juga Barry-Kion yang konsep Evil Mecha-nya tuh bener-bener kerasa banget ya. Apalagi ditambah dengan paduan warnanya yang di sini hitam, silver, dan gold. Dan si Wallkaiser-nya ini ungu gelap gitu. Bener-bener konsep evilnya tuh dapet banget sih. Meskipun kedua mecha ini masih banyak kekurangannya, karena ya namanya juga mini plat tahun 2005 gitu. Menurut saya kekurangannya itu bakal tertutupi dengan kelebihan-kelebihannya juga sih. Mau tahu kelebihannya apa aja? Jadi langsung aja kita review satu-satu. Yang pertama adalah Wallkaiser. Nah, untuk perpaduan warnanya seperti ini. Tentu saja ini sudah saya repaint. Untuk perbandingan yang belum di repaint itu seperti ini. Jadi ya masih stikeran gitulah. Dan lumayan banyak sebenarnya stikernya. Jadi kalau mau kalian repaint, lebih baik di repaint aja sih, biar lebih akurat lah sama seriesnya. Nah, untuk artikulasinya, dia di bagian kepala bisa berputar seperti ini, 360 derajat, sama seperti Magipinix kayak gini. Terus bagian tangan dia bisa berputar juga 360 derajat seperti ini. Nah, ini agak sulit karena kehalang sama si shieldnya ini. Terus dia bisa maju mundur seperti ini. Siku juga ada artikulasinya. Tapi di bagian telapak tangan dia nggak ada artikulasi kayak gitu. Terus untuk pedangnya ini sama juga kayak di seriesnya, dia bisa masuk ke dalam shieldnya ini. Ini tinggal kita lepas aja seperti ini. Nah, kalau kalian ingin memasangnya juga mudah. Tinggal masukkan join female yang ada di pedangnya ke join male yang ada di dalam tangannya. Ini juga sama kayak si shieldnya kayak gitu. Nah, ini tinggal kita masukkan ke sini. Nah, ini kelihatan kan? Tinggal kita masukkan aja ke sini seperti ini. Persis lah kayak di seriesnya gitu. Terus untuk bagian pinggul dia nggak ada artikulasi, jadi dia nggak bisa ke kanan ke kiri kayak gitu. Tapi di bagian kaki dia bisa naik seperti ini, bisa ke samping juga seperti ini, bisa ke belakang juga seperti ini. Lalu ada artikulasi lutut juga seperti ini. Cuman ya karena ini mini pla lama, punya saya udah agak letoy gitu sih, kayak gitu. Nah, yang sangat disayangkan di bagian telapak kaki ini nggak ada artikulasi. Mungkin kalau dibuat versi Shokugan Modeling Project bakal ada artikulasinya sih. Yang lebih kerennya lagi, untuk shieldnya ini dia bisa kebuka juga kayak di seriesnya. Jadi tinggal kita slide aja ke atas. Meskipun ini agak susah sih jujur aja. Nah kan punya saya malah lepas. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Ini juga keren banget sih, asli keren banget ya, beginilah. Dan untuk bahannya dia nggak beda sih sama si Magipinix itu. Ya oke lah untuk mini plat tahun 2005 jika dinilai di tahun 2022 kayak gitu. Nggak tipis tapi nggak tebal juga, masih bagus lah kayak gitu. Selanjutnya adalah Barry-Kion. Nah, ini saya suka banget sama perpaduan warnanya yang warna dasarnya hitam, lalu ada silver dan gold. Cakep banget sih untuk pemilihan warnanya. Keren lah tim kreatifnya Bandai. Untuk artikulasi, si kaki depannya dia bisa maju ke depan seperti ini, lalu bisa seperti ini juga. Sama seperti kaki satunya lagi bisa ke depan, lalu bisa seperti ini. Terus untuk kaki belakang dia hanya bisa seperti ini aja. Kayak gini, lalu bisa ke depan sedikit. Yang sangat disayangkan, bagian kepalanya ini nggak ada artikulasi buat ke kanan ke kiri kayak gitu. Jadi bagian kepala kudanya dia nggak bisa menengok lah kayak gitu.
Untuk minusnya dari si Barikyon ini menurut saya nggak ada sih. Cuman apa ya, bahannya saya ngerasanya ini lebih tipis daripada si Wall Kaisernya itu. Dan kayaknya ini lebih tipis juga dari setnya Magic King sih menurut saya loh ya. Mungkin kalau ada pendapat lain bolehlah tulis di kolom komentar. Dan karena punya saya sudah di repaint, untuk perbandingan yang belum di repaint itu seperti ini, yang masih full stiker dan warnanya tentu saja beda banget. Karena yang belum di repaint itu banyak warna silvernya, silver mini plat zaman dulu lah gitu, yang ya tentu saja harus di repaint lagi sih menurut saya, biar lebih bagus lah gitu. Kalau Magi Phoenix bisa menunggangi naganya, Wall Kaiser juga bisa menunggangi kudanya. Jadi caranya itu cukup mudah, tinggal kita majukan saja. Ini kita majukan tangannya dulu biar lebih gampang. Nah, kita majukan kakinya seperti ini, lalu lututnya kita tekuk dan agak kita buka seperti ini. Yang satunya juga sama, kita naikkan lalu kita tekuk, lalu agak dikesampingkan. Nah, bagian sini kalian bisa kelihatan kan join male-nya. Kita sambungkan ke female yang ada di sini. Nah, ini yang kotak, tinggal kita masukkan saja ke sini, kurang lebih kayak gini lah. Nah, ini mode menunggangi kuda si Barikyonnya. Dan ya cukup oke lah untuk kaisar. Kok kaisar sih? Untuk apa sih namanya, kesatria yang bisa menunggangi kuda itu. Gimana menurut kalian, bagus gak? Meskipun agak kekecilan gak sih si Wall Kaisernya ini? Menurut kalian gimana? Pas atau kekecilan untuk si Wall Kaisernya? Tulis aja di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita akan mengubahnya. Kayaknya lebih cocoknya menggabungkan kali ya. Menggabungkan si Wall Kaiser dengan Barikyon yang menjadi Wall Centaurus. Jadi langsung aja, ayo kita gabungkan. Yang pertama, kita harus melepas dulu bagian kepalanya seperti ini. Kemudian bagian sini kita buka seperti ini. Lalu bagian kepalanya kita lepas seperti ini dan kita lipat ke depan. Lalu di belakangnya kita ambil bagian gagangnya dan kita pasang di sini untuk join male dan female-nya. Nah, seperti ini. Setelah itu tinggal kita masukkan si Wall Kaisernya ke Barikyon ke dalam sini dan kita sambungkan male join yang ada di sini ke female yang ada di belakang si Wall Kaisernya. Seperti ini, kita masukkan dulu kakinya, lalu kita sambungkan seperti ini, lalu kita tutup bagian depannya dan kita turunkan bagian tangannya seperti ini. Yang terakhir tinggal kita masukkan saja si tombaknya ke dalam join male yang ada di tangannya. Kita gunakan join female yang bagian bawah ya, seperti ini dan seperti ini. Kanzen Wall Centaurus. Ya, begini bentuknya dan ada yang saya nggak suka. Kayaknya kalian udah tahu lah apa yang saya nggak suka, yaitu bagian tombaknya ini. Jadi untuk tombaknya ini dia nggak bisa lurus. Sangat disayangkan sekali karena si bagian kepala kudanya ini mentok di bagian sini. Padahal kalau misalnya ini bisa lurus kayak gini malah lebih bagus gitu. Jadi ya sangat disayangkan sih. Kalau misal kita paksa, dia jatuhnya bakal miring kayak begini. Dan ini menjadi salah satu nilai kenapa saya nggak suka si Wall Centaurusnya ini. Kayak gitu. Nah, untuk artikulasi kita nggak usah bahas lagi karena artikulasinya masih sama kayak si Barikyon dan juga Wall Kaiser. Sekarang kita akan mengubahnya ke Uru Kaiser yang menurut saya jauh lebih bagus daripada si Wall Centaurusnya ini. Jadi langsung aja, ayo kita ubah. Untuk mengubah ke mode Uru Kaiser ini bebas ya, kalian mau melepas si Wall Kaiser dulu atau enggak. Cuman yang pasti kita harus melepas dulu si bagian tombak dan juga bagian shieldnya ini harus kita lepas seperti ini. Kemudian bagian kakinya kita turunkan seperti ini. Terus bagian kaki yang di sini kita lepas dan kita masukkan ke sini seperti ini. Lalu kita putar seperti ini. Yang satu lagi juga sama, ini kita lepas. Lalu kita
masukkan ke join yang ada di sini kayak gini. Lalu kita putar seperti ini. Untuk bagian ekornya kita lepas seperti ini. Lalu bagian kakinya kita lipat ke dalam seperti ini, dua-duanya kayak gini. Nah, terus kita lepas bagian pengaitnya di sini seperti ini. Selanjutnya kita buka bagian kakinya ini yang akan menjadi tangan. Nah, kalau kalian kurang kelihatan pengaitnya, itu ada di bagian sini. Ini kan ada join male yang disambungkan ke female di sini. Nah, lalu kita slide ke dalam seperti ini. Bagian ini kita lepas seperti ini. Ini juga ada pengaitnya lagi, ada female di bagian sini dengan male yang ada di sini. Terus ini kita putar, lalu kita naikkan ke sini. Nah, di sini kita sambungkan aja, tapi kita tutup dulu bagian tangannya. Di sini kita sambungkan join female ada dua dengan male yang ada di sini. Kita sambungkan seperti ini. Nah, kayak gini. Untuk shieldnya tinggal kita sambungkan ke female yang ada di dalam sini, di tengah. Cuman kalian harus hati-hati karena ini menjadi nilai minusnya juga. Jadi punya saya ini sudah patah dan ini sudah saya request untuk join yang ada di shieldnya. Kalau kalian punya yang baru, itu kalian harus amplas dulu supaya nggak bener-bener nempel banget ke dalam kayak gitu. Ya kalau udah nempel banget ke dalam, pas dilepas itu rawan banget buat patah. Jadi ini tinggal kita pasang aja ke sini. Nah, kayak gini. Kemudian untuk pedangnya bisa kita simpan di bagian sini. Jadi seperti ini. Bagian ekornya tadi bisa kita pasang dengan si tombaknya ini di sini. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita tutup. Nah, kayak gini. Kemudian kita pasang di sini. Nah, seperti ini. Yang terakhir tinggal kita putar bagian kepalanya seperti ini. Dan kita pasang kepala si Wall-Kaiser, kepala Urukaiser maksud saya di sini. Nah, seperti ini. Ganzen Urukaiser. Gitu nggak sih ngomongnya? Ya, ini dia Urukaiser. Bener-bener feel mecha jahatnya tuh dapet banget sih. Dan ini evil mecha kedua yang paling saya suka setelah Killer O. Untuk mini playnya aja kayak gini, apalagi kalau di remake ke Shokugan Modeling Project-nya. Aduh, saya pasti langsung beli sih, meskipun harus menjual si mini pla kayaknya. Jadi langsung saja kita review artikulasinya. Untuk bagian kepala ini menjadi nilai plus karena dia bisa berputar seperti ini. Lalu untuk bagian tangannya dia bisa ke depan seperti ini. Tapi karena ini sudah di repaint, jadi agak sulit sih untuk berputarnya kayak gitu. Nah, untuk jeleknya, dia bagian siku nggak ada artikulasi sama sekali. Bagian telapak tangan juga nggak ada artikulasinya. Dan kalau kalian ingin menaikkan tangannya, itu bagian belakangnya ini bisa lepas seperti ini. Nah, kayak gini. Ini sangat jelek banget sih menurut saya. Dan ya meskipun tinggal kita slide aja sih. Lalu untuk bagian pinggul, dia nggak ada artikulasinya juga. Tapi untuk bagian kaki, dia bisa ke depan seperti ini. Dan ada artikulasi lutut seperti ini. Jadi ya sama kayak si Magic King. Apa ya, bagus tapi nanggung gitu loh. Padahal kan si Travelion itu udah bagus banget sih. Banyak artikulasinya lah gitu. Kenapa pas di Wall-Kaiser, pas di Urukaiser, terus Magic King, itu malah artikulasinya dikurangi. Sangat disayangkan sih. Karena Urukaiser saya sudah di repaint. Untuk perbandingan yang belum di repaint itu seperti ini. Nah, kalian bisa membandingkannya sendiri. Dan untuk perbandingan tinggi dengan Magic King itu seperti ini. Kurang lebih ya hampir sama lah ya. Sekitar 13 cm lah kurang lebih. Nah, si Urukaiser ini juga bisa bergabung dengan Magipinix. Sebenarnya nggak bisa dibilang bergabung sih, karena yang bergabung cuma si Barikionnya aja. Jadi Barikion bisa bergabung dengan Magipinix yang akan menjadi Fire Kaiser. Jadi langsung aja, ayo kita ubah. Karena penggabungan si Barikion dengan Magipinix ini hampir sama dengan si Wall Kaiser. Jadi kita potong aja kali ya, biar nggak terlalu kelamaan. Nah, kita tinggal putar saja bagian ekornya si Barikion seperti ini. Lalu
kita sambungkan join male yang ada di sini dengan female yang ada di tangannya yang menggantikan si Magi Fairy. Jadi kita pasang seperti ini. Ini agak sulit sih kalau gak dilepas dulu, cuman gak apa-apa deh. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu tinggal kita pasang aja join male yang ada di sini. Kelihatan nggak yang ada di sini? Ke female yang ada di belakang sini. Tinggal kita pasang seperti ini. Nah, kayak gini. Kanzen Fire Kaiser. Nah, ini bentuk penggabungan dari Barkion yang digabungkan dengan Magi Phoenix. Dan menurut kalian lebih bagus mana? Fire Kaiser atau Uru Kaiser atau Magi King? Langsung aja tulis di kolom komentar lah ya. Karena Fire Kaiser saya ini udah di repaint, untuk perbandingan yang belum di repaint itu seperti ini. Nah, kayak gini perbandingannya. Dan perbandingan dengan Magi King yang digabungkan dengan si Wall Kaiser itu seperti ini. Nah, kayak gini. Jujur ya, saya lebih suka Magi King yang seperti ini jika dibandingkan dengan penggabungan Magi Phoenix dan juga Magi Fairy. Kayak kesannya tuh Magi King ini kerasukan sama penjahat gitulah. Dan kalau kita bentuk dalam mode ini, si Magi Fairy itu nggak terpakai. Kayak gini. Untuk artikulasi dari Fire Kaiser ini nggak usah saya review lagi karena persis banget kayak si Uru Kaiser. Hanya saja bagian kepalanya dia nggak bisa berputar, jadi karena dia itu kan terhubung gitu dari si kepala dengan si part dadanya. Jadi yang bisa berputar itu bagian matanya aja, kayak gini tuh. Kalian bisa kelihatan kan mulutnya nggak ikut berputar gitu. Ya ini yang sangat disayangkan aja sih menurut saya, kayak gitu. Untuk Uru Kaiser ini saya dapatnya itu second dan saya dapat di 2022 dengan harga 950.000. Ini second loh ya, bukan baru. Ya karena Minipla Magi Ranger ini udah laku banget sih sekarang. Jadi maklum lah kalau misalnya harganya tuh sekarang udah naik banget. Karena menurut saya ini bagus, ya beli aja lah kalau kalian nemu. Karena ya udah mulai susah dicarinya sih. Apalagi kalau di harga yang di bawah 1 juta gitu. Setelah kita review satu persatu tadi, jadi ini dia artikulasi-artikulasi dari Uru Kaiser dan juga Fire Kaiser. Sekian review Minipla Uru Kaiser. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!